Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya Rahma Anggraini dengan NIM 2030202225 dan teman saya Yumi Oktarima dengan NIM 2030202234 dan Berry Ereki 2030202249. Baiklah, kami akan memaparkan materi yang berjudul Ketentuan Penyelenggaraan Jenazah. Kepengurusan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, artinya kewajiban yang kalau dikerjakan oleh sebagian umat Islam, maka gugurlah kewajiban sebagai umat Islam lainnya. Tentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Ada 4 kewajiban yang harus dilaksanakan setiap muslim terhadap orang-orang yang meninggal, yaitu memandikan, mengkafani, mensalatkan, dan menguburkannya. Dalam pelaksanaannya, setiap muslim dianjurkan untuk menerapkan sesuai sunnah yang telah ditentukan. 1. Memandikan jenazah. Hukum memandikan mayat bagi orang muslim yang hidup adalah fardu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat muslim yang tidak mati syahid. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud. Jangan kamu memandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kasturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka disolati. Hadis riwayat Ahmad dari Jabir. Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit diantaranya adalah A. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, panjang 200 cm untuk meletakkan mayit. B. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya. C. Gayung secukupnya. D. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit. E. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit. F. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas. G. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular. H. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair. I. Sampo untuk membersihkan rambut. J. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air. K. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air. I. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan. M. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup bagian badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya. Adapun cara memandikan jenazah secara singkat, padat, jelas sebagai berikut. A. Menaruh mayit di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirkan air yang telah disiram ke badan mayat. B. Melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat kecuali anak kecil. C. Orang-orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat. D. Mengurut si perut mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam perutnya. E. Memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudhu. F. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata 3 kali, 5 kali, 7 kali atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat seperti sabun, sampo, dan sebagainya. G. Menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram, tutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak memasuki air. H. Jangan lupa membersihkan rongga mulut, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya. I. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana. J. Untuk mayat perempuan, setelah rambutnya diurai,
dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk, lalu dikelabang menjadi 3, satu kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun. Lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang. K. Setelah selesai mandi, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk. Demikian ketentuan pokok tentang cara memandikan mayat, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam prakteknya. Cara-cara ini bisa berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing umat Islam di daerahnya, selama tidak menyalahi aturan pokok ini dan prinsip-prinsipnya. Untuk dapat memandikan mayat dengan sebaik-baiknya, maka hal itu masih diperbolehkan. 2. Mengkafani jenazah. Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang biasanya berwarna putih. Setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum disolatkan serta dikuburkan, dalam mengkafani mayat ini ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi SAW. Di antaranya adalah sebagai berikut. A. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi SAW bersabda, apabila seseorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir. B. Pakailah kain kafan yang berwarna putih. C. Kafanilah mayat laki-laki dengan 3 lapis dan mayat perempuan dengan 5 lapis. 5 lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus, dan kemudian dibungkus 1 lapis lagi. D. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat seperti berikut. A. Jangan mengkafani mayat secara berlebihan. B. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya. Ketika dia meninggal, mungkin banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditinggalkan. D. Biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat. Selanjutnya, alat-alat yang perlu disiapkan untuk mengkafani mayat diantaranya adalah seperti berikut. A. Kain kafan kurang lebih 12 meter. B. Kapas secukupnya. C. Kapur barus yang telah dihaluskan. D. Kayu cendana yang telah dihaluskan. E. Sisir untuk menyisir rambut. F. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong. Baiklah, saya Yumi Oktarima dengan NIM 20 30 20 22 34 akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi ketiga, mensolatkan jenazah. Sholat jenazah adalah sholat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah atau mayat seorang muslim. Dalam berbagai hadisnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kita agar melakukan sholat jika di antara saudara kita yang muslim meninggal dunia. Hukum mensolatkan mayat adalah fardu kifayah, sebagaimana memandikan dan mengkafaninya. Selanjutnya adalah syarat-syaratnya sebagai berikut. Pertama, syarat-syarat yang berlaku untuk sholat jenazah. Kedua, mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani. Ketiga, menaruh mayat hadir di hadapan muka orang yang mensolatkannya. Selanjutnya, rukun sholat jenazah. 1. Niat melakukan sholat jenazah semata-mata karena Allah. Kedua, berdiri bagi orang yang mampu. Ketiga, takbir membaca Allahu Akbar 4 kali. Keempat, membaca surah Al-Fatihah setelah takbir pertama. Kelima, membaca doa sholawat atas Nabi setelah takbir kedua. Keenam, berdoa untuk mayat 2 kali setelah takbir ketiga dan keempat. Yang ketujuh terakhir yaitu salam. Dari rukun sholat jenazah, inilah cara melakukan sholat jenazah yang dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk sholat,
maka segeralah berdiri dan berniat untuk sholat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Lafaz niat sholat jenazah ialah usolli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat atas mayat ini dengan 4 takbir sebagai fardu kifayah menjadi imam atau makmum karena Allah Ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka kata hazal mayyiti diganti dengan kata hazil mayyitati. Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambah setelah hazal mayyiti atau ghaiban, atau setelah hazil mayyitati kata ghaibatan. Jika mayatnya perempuan tadi ialah bacaannya usolli ala hazil mayyitati arba'a takbiratin fardhu kifayati imaman atau makmuman lillahi ta'ala. Jika dia sebagai imam, maka dia akan memilih sebagai imaman lillahi ta'ala. Jika dia sebagai makmum, maka bacaannya sebagai makmuman lillahi ta'ala. B. Setelah itu bertakbir dengan baca Allahu Akbar. C. Setelah takbir pertama lalu membaca surah Al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua. D. Setelah takbir kedua lalu membaca atas salawat Nabi Muhammad SAW seperti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang artinya, ya Allah, rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau maha terpuji dan maha agung di dalam alam semesta. Hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. E. Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa. Lafaz doanya untuk bagi jenazah laki-laki ialah bacanya Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Jika jenazahnya perempuan, maka doanya adalah Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha, yang artinya, ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkanlah kesalahannya. Setelah itu takbir yang keempat dan baca doa lagi. Lafaz doa untuk laki-laki Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Untuk perempuan yaitu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha, yang artinya, ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau berikan fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Terakhir yaitu setelah itu mengucapkan salam 2 kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Berry LG. Untuk materi selanjutnya tentang menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah merupakan proses terakhir dari kepengurusan jenazah. Hukumnya juga fardu kifayah seperti 3 kepengurusan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit maupun matahari terbenam. Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka menguburkan mayat adalah sebagai berikut: memperdalam galian lubang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai. Cara menaruh mayat di kubur adalah yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat, kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agar cenderung agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbun tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan mengali di tengah-tengah dasar lubang kubur. Kemudian mayat ditaruh di dalam lubang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbun. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayat dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur. Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan masuknya kepala mayat dari arah kaki kubur. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat, bila dengan menjadikan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentakkan kembali. Untuk memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa.
untuk mayat perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedangkan untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan. Orang yang turun ke lubang kubur mayat perempuan untuk mengurusnya sebaik orang-orang yang semalam tidak menyetubuhi istri mereka. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahi dengan tanah 3 kali dengan tangannya dari arah kepala mayat, lalu ditimbuni tanah di atas kubur oleh pasangan nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan nisan ini tidak perlu dituliskan. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosa-dosanya, diteguhkan dalam menghadap pertanyaan malaikat. Sekian untuk materi dari kelompok 10. Jika ada teman-teman yang ingin mempertanyakan, silakan diajukan kepada moderator. Saya akhiri. Zikir fikir nama soleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.